Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar Allah, cerdas selaras dengan kesadaran kita masing-masing. Alhamdulillah wa syukurlah, pada kesempatan kali ini akan membahas perihal tentang sifat ma'ani. Mungkin waktu kita masih duduk di sekolah dasar atau madrasah ataupun aliyah pernah diajarkan sifat 20 dan sifat ma'ani, yaitu sifat Allah yang ada di diri manusia. Sahabat Kang Darmandanesa, selain belajar kikir nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah, di sini kita juga harus mengetahui tentang hal-hal hakikat diri pribadi yang dikuasai atau diamanahi sifatullah, yaitu sifat Allah, dan terutama sifat ma'ani. Sifat ma'ani di sini maksudnya adalah sifat-sifat Allah yang penggambarannya ada di diri kita masing-masing, yang disebut dengan takjali sifat. Nah, secara lahiriah pada johir diri kita masing-masing, itulah yang disebut dengan sifat ma'ani atau sifat Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sifat ma'ani tersebut dibagi ada 7 macam yang ada di dalam diri dan di diri kita masing-masing, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Sudah tentu kita punya panca indera sebagai pelengkap jasadiah kita. Pertama, kudrat, yang artinya adalah kuasa. Kuasa Allah dan kuasa manusia itu ya hakikatnya adalah kuasa Allah. Contoh ketika kita duduk, yaitu kuasa Allah, kita duduk. Tapi manusia juga punya kuasa duduk di kursi itu. Sebenarnya hakikatnya Allah lah yang mendudukan duduk. Jadi itulah kuasa yang tergambarkan kepada diri kita masing-masing. Kita nggak punya kuasa untuk duduk kecuali kuasa Gusti Allah. Nah, di sini harus kita sadari. Kedua, irodat, yang artinya kehendak. Kehendak manusia itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat. Secara lahiriah kita ini punya kehendak mau beli cabai, padahal kehendak itu adalah kehendak Allah. Manusia itu ya digerakkan oleh Allah. Seperti itulah tajali sifat dan yang ada di diri kita masing-masing. Lalu ilmu adalah mengetahui. Manusia mengetahui hal yang buruk dan hal yang jelek, dan itu juga adalah hakikatnya Allah yang ngasih tahu. Ya, hayat adalah hidup. Sudah jelas yang namanya manusia pasti hidup, dan hidup itu adalah hidupnya Allah. Nah, semua makhluk ciptaan itu hidup karena dihidupkan, dan yang hidup itu adalah Allah. Dan sini kita jangan mengaku bahwa saya hidup. Tidak ada saya hidup, tapi itu hidupnya Allah. Secara hakikat semuanya adalah Allah yang menghidupkan, dan yang hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian sama, yaitu mendengar. Tadinya kita mendengar karena diperdengarkan. Secara syariat, telinga kita yang mendengar. Tapi pada hakikatnya, Allah lah yang mendengar. Karena diperdengarkan, manusia itu diperdengarkan oleh Allah. Hakikatnya, semuanya Allah secara ilmu hakikat. Lalu basor, yaitu melihat. Secara lahiriah mata ini melihat, padahal hakikatnya diperlihatkan oleh Allah. Nah, dan memang Allah lah yang melihat apa yang dilihat. Maka disinilah kita tanamkan tauhid kita, keesaan yang ada hanya Allah. Judul wadah pikasroh. Yang satu melihat kepada yang banyak, dan yang banyak itu adalah satu. Itulah secara ilmu hakikatnya. Dan kalam adalah berkata-kata, bersuara. Maka apapun yang keluar dari mulut ataupun suara makhluk yang Allah ciptakan itu adalah kalamnya. Maka ketika kita mendengar suara atau kalam atau kata-kata dari teman kita, jadikan sebuah ilmu dan jangan pernah diperdebatkan, apalagi dikomentari. Karena yang keluar dari mulut seseorang ataupun hewan itu adalah kalam, suara-suara, kata-kata. Karena Allah lah yang berkalam-kalam. Sebab tanpa Allah kita tidak akan berkata-kata, hewan pun tidak akan bersuara. Hakikatnya tetap satu, kalamullah. Nah, disinilah kita harus mentauhidkan apapun yang dilihat, apa yang didengar, apapun yang dirasa, apapun yang dikata-katakan itu harus dijaga. Ya, contoh pendengaran kita cukup untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Mata sama ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Jangan sampai kita kotori. Apalagi mulut kita ya harus berkata-kata yang baik agar tidak terkotori dan terjalimi oleh diri sendiri. Itulah yang disebut dengan tauhid, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, yang berkalam-kalam, yang melihat, yang mendengar, yang hidup, yang berkehendak, yang berkuasa, semuanya Allah. Bertajali sifat kepada diri manusia. Hewan pun sama. Dia melihat, mendengar, bersuara, berkuasa, berkehendak. Maka disinilah kita harus benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.